Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masih sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Luwe, saya luwe kalau. Nasib maksudnya harus ada kajian di bulan Ramadan siang hari di sana. Ini pakai bahasa Jawa, Madura atau Indonesia? Pakai bahasa apa? Penaknya pakai bahasa apa? Terserah, Indonesia mawon. Indonesia aja nih. Yang kami hormati segenap pengurus atau staf-staf dari Nurul Hayat, wabil khusus sebagai panitia penyelenggara di sini Ustadz Haji, dan juga kepada segenap ibu-ibu bunda yatim yang saya hormati. Ibu-ibu sekalian, pada siang hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi-materi yang mungkin itu yang saya ketahui, dan saya kasih judulnya itu menjadi wanita penghuni surga. Saya agak ragu sebenarnya untuk membuat judul ini, agak ragu soalnya kan yang namanya masuk surga itu kan apa kata Allah kan, semuanya kan kayak gitu kan gitu. Cuman saya berharap dengan judul ini bisa menjadi doa bagi kita, bisa menjadi doa bagi kita. Semoga panjenengan semua yang hadir di sini khususnya bisa menjadi penghuni surga yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan judul yang seperti ini saya buatkan resep, Bu. Saya buatkan resep untuk menjadi wanita penghuni surga itu apa saja. Jenenge resep niku adalah bumbu sama dengan bumbu masakan itu. Nah, ada beberapa resep untuk menjadi wanita penghuni surga itu. Ada beberapa resep. Pertama itu adalah memiliki akhlak, ya. Memiliki akhlak itu resep yang pertama. Apa akhlak itu? Akhlak itu adalah perilaku atau perbuatan kita yang baik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Kata akhlak itu banyak sekali, Bu. Akhlak itu banyak sekali. Bisa akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah dengan apa? Dengan beribadah, dengan bertakwa kepada Allah. Itu termasuk akhlak kita kepada Allah. Kemudian ada juga akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri itu apa? Yaitu menjaga kita, ya, menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri. Contoh kecil itu adalah misal jenengan puasa, kuat poso. Pas waktune buka, boten buka. Pas waktune buka, boten buka. Alah, aku kuat aja poso kok. Aku kuat, saya kuat puasa. Nggak usah buka dulu, bukanya nanti buka puasanya. Ini sudah menyalahi aturan menjaga diri sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita itu juga memiliki hak, ya. Tubuh kita juga memiliki hak untuk kita jaga. Ini sudah menyalahi aturan akhlak kepada diri sendiri. Jadi kita itu harus menjaga diri kita sendiri, ya. Harus menjaga diri kita sendiri itu harus.
Itu wajib. Kemudian yang ketiga adalah akhlak kepada orang lain, akhlak kepada sama manusia. Ya banyak, ini yang banyak ini Bu. Ya saling menghormati, sopan santun, baik kepada orang lain, tidak sampai menyakiti, itu termasuk akhlak kepada orang lain. Ngoten nggih. Jadi ada 3 macamnya akhlak. Dan ini nanti dibagi banyak sekali akhlak-akhlak yang harus panjenengan kuasai. Lah kenapa resep yang pertama itu kok harus akhlak? Itu kenapa? Resep yang pertama itu kok harus akhlak? Itu pertama, ada 2 hadis dari Nabi di sini bahwa beliau itu dawuh pertama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu dawuh Kanjeng Nabi nggih, saya itu diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Bu. Jadi untuk dalil yang pertama, Nabi itu dawuh, saya hanya diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlakul karimah, moral, menyempurnakan moralitas manusia. Nah, pas waktu niku kan Nabi itu diutus di zaman jahiliyah kan gitu. Zaman jahiliyah itu maknanya adalah zaman kebodohan. Itu bukan murni bodoh, Bu. Enggak. Orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah itu aslinya itu nih, Bu. Orangnya ini pinter-pinter, Bu. Kemajuan, serba kemajuan dulu di Arab itu serba kemajuan. Tapi kenapa kok Nabi itu masih diutus ke situ? Nah, karena kelemahannya orang Quraisy waktu itu meskipun sudah berkemajuan, mereka itu tidak memiliki moral, tidak memiliki moral atau tidak memiliki akhlak. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya itu diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlakul karimah itu. Dawuh Kanjeng Nabi di zaman jahiliyah dulu itu nggak ada moral sama sekali, itu nggak ada, Bu. Perempuan dulu di zaman jahiliyah itu nggak ada harganya dulu, nggak ada harganya, hanya dijadikan sebagai objek, sebagai sasaran. Bahkan perempuan itu aib dulu di zaman jahiliyah. Dilema perempuan yang hidup di zaman jahiliyah itu dilema. 1, dikubur hidup-hidup, harus dikubur ini ya, harus dikubur. Yang kedua, tetap hidup tapi menjadi aibnya keluarga. Nah, tapi semenjak Islam datang ini disempurnakan. Perempuan dikasih martabat oleh Kanjeng Nabi. Dengan syariat Islam perempuan itu dikasih martabat, diberikan wilayah-wilayah khusus untuk ikut berperan dalam memperjuangkan agama Islam. Contoh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya. Sayyidah Khadijah itu saudagar kaya. Beliau diberi kesempatan oleh Kanjeng Nabi untuk memperjuangkan agama Islam dengan hartanya. Yang dulunya perempuan nggak ada harganya, nggak ada peran penting sama sekali, tapi semenjak Islam masuk, perempuan dikasih peran. Jadi jangan berpikir kayak zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak pemikiran bahwa Islam itu mempersempit ruang gerak perempuan. Karena apa? Mau kerja harus pakai jilbab. Mau kerja ini harus nutup aurat. Akhirnya banyak perempuan-perempuan yang berpikiran yang memiliki pemikiran feminisme itu ya, Bu ya. Zaman sekarang itu berpikiran bahwa Islam itu malah mempersempit perempuan, mengambil hak-hak perempuan, padahal tidak sama sekali. Bahkan Islam itu memberikan wilayah-wilayah penting untuk para perempuan gitu. Jadi jangan ikut-ikut pemikiran kayak gitu Pun jangan ikut-ikut pemikiran kayak gitu. Nah, kembali kepada akhlakul karimah. Oke. Hadis yang kedua itu adalah aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo.
Dawuh Kanjeng Nabi. Paling dekatnya kalian kepada saya derajatnya nanti di kelak di hari kiamat atau di akhirat itu adalah orang yang bagus akhlaknya. Lah makanya ini akhlak ini saya jadikan resep sebagai penuntun kita ke surga nanti. Karena kenapa? Kita itu sudah dekat derajatnya dengan Rasulullah. Lek Kanjeng Nabi pun dawuh, Kanjeng Nabi sudah dawuh bahwa derajatnya sudah dekat, itu dipastikan, sudah dapat dipastikan nanti masuk surga. Lantas apa akhlak yang harus dimiliki oleh perempuan itu apa? Banyak. Akhlak itu banyak. Kalau sampean mau memperdalam lagi, akhlaknya itu banyak, tapi minimal ini minimal, akhlak minimal yang harus dimiliki oleh perempuan itu adalah rasa malu. Al-haya kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-haya. Kenapa kok harus rasa malu yang harus dimiliki awal oleh perempuan? Karena dengan rasa malu perempuan ini terselamatkan. Nopo. Lek pun gada, kalau sudah punya rasa malu, perempuan itu takut untuk membuka aurat. Satu. Takut untuk membuka aurat, akhirnya auratnya ditutupi, nggak ada pria-pria yang mengganggu. Nah, gitu. Ya nggak membuat orang lain dosa memandang dia, kan gitu kan Bu. Nah ini akhlak pertama yang harus dimiliki oleh perempuan. Bahkan dalam salah satu hadis itu al-haya'u syu'batun minal iman. Malu, rasa malu itu merupakan satu bagian dari keimanan. Kenapa Syekh Zakaria Al-Ansori itu mengalasi idbihi yakufu anil manahi. Idbihi yakufu anil manahi. Karena dengan rasa malu orang-orang itu dapat mencegah dirinya untuk tidak melakukan hal-hal kemaksiatan. Niku. Jadi ini yang harus dimiliki pertama oleh perempuan itu adalah malu. Memiliki rasa malu. Cukup dijadikan sebagai pedoman itu adalah sebagai contoh itu adalah putrinya Nabi Syu'aib dulu. Putrinya Nabi Syu'aib itu namanya Sayyidah Sofurah. Nanti pernah dengar gini? Sayyidah Sofurah itu salah satu putrinya itu dua. Tapi yang menjadi istrinya Nabi Musa itu adalah Sayyidah Sofurah. Ini putrinya Nabi Syu'aib. Nah pas waktu itu Nabi Musa itu ketika dikejar oleh Fir'aun, beliau itu lari ke daerah yang namanya daerah Madian. Itu tempat Nabi Syu'aib tinggal di situ. Daerah Madian. Nah, di sana Nabi Musa itu melihat dua orang gadis yang sedang mengantre. Soalnya di depan itu, jadi dua gadis putrinya Nabi Syu'aib ini ingin mengambil air. Di depannya banyak pria yang sedang berebutan. Nah, akhirnya mergo gak wani, Nabi Musa ini datang untuk membantu dua gadis ini tadi, dibantu untuk mengambilkan air. Nah, begitu dibantu, dua gadis ini tadi melapor kepada ayahnya, yaitu Nabi Syu'aib. Akhirnya kali Nabi Syu'aib, salah satu dari putrinya, yaitu yang bernama Sofurah, itu diperintahkan untuk memanggil Nabi Musa untuk mengucapkan terima kasih itu loh. Ya, untuk mengucapkan terima kasih. Akhirnya budal sing jenenge Sofurah ini budal diterangkan kali Al-Qur'an, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Salah satu dari dua gadis ini datang kepada Nabi Musa dengan rasa malunya. Nah, ini salah satu contoh, bahwa Sayyidah Sofurah ini menjemput Nabi Musa ini isin-isin Bu. Isin-isin dalam artian
Napa nggih? Ya auratnya dalam keadaan tertutup, nggih. Auratnya dalam keadaan tertutup, kemudian ya tidak berani lancang kepada Nabi Musa. Ini sifat wanita seperti ini, Bang. Sifat yang harus dimiliki wanita seperti ini. Jadi ini cukup dijadikan pedoman untuk Anda semuanya bahwa akhlak atau moral pertama dari seorang wanita itu harus memiliki rasa malu. Harus besar malunya, bukan kemaluannya. Harus besar rasa malunya. Pun itu. Kemudian bahkan nih Bu ya, bahkan akhlak itu menjadi pokok bagi wanita sebagai penyelamat negara. Artinya baik atau tidaknya negara, baik atau tidaknya sebuah negara itu tergantung dari moralitas atau akhlak seorang wanita. Nanti dawuh, ada sebuah dawuh niku, al-mar'atu imadul bilad idza salahat salaha al-biladu wa idza fasadat fasada al-bilad. Perempuan itu adalah tiangnya, tiangnya negara. Kalau perempuan bagus, kalau perempuan baik, maka negara ini baik. Kalau perempuan rusak, maka negaranya juga akan ikut rusak. Nah, ini dibuktikan, dawuh ini benar-benar dibuktikan dulu di kerajaan dinasti Umayyah. Itu kan dinasti Umayyah niku dulu ini salah satu kerajaan Islam ya, salah satu dinasti Islam ini tersebar sampai ke daerah Andalus yang sekarang jadi Spanyol. Spanyol niku dulu namanya adalah Andalus. Sewaktu masih dikuasai oleh dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sewaktu masih dikuasai oleh Islam itu namanya Andalus. Dan itu dulu awalnya makmur di situ, dinasti Umayyah itu makmur. Tapi semenjak zaman ke belakang itu malah semakin rusak, semakin mengalami kemunduran karena kenapa? Satu, politik, ya. Dua, cara berpikir ulamanya itu sudah melenceng. Nah, satu ini yang menjadi fokus materi kita hari ini, bahwa moralitas para wanita pada saat itu di zaman dinasti Umayyah itu sudah rusak. Nah, awalnya maju nih dinasti Umayyah pada zaman itu maju ya, sudah maju, tapi semenjak wanita-wanita ini dikasih kesempatan untuk masuk ke dunia politik, bahkan dunia syair pada waktu itu, sampai melupakan apa yang harus dimiliki dalam hal akhlakul karim. Akhirnya ya wani buka aurat, akhirnya melok tren-tren barat itu loh. Akhirnya perempuan-perempuan dinasti Umayyah pada saat itu akhirnya mengikuti tren-tren orang-orang barat itu, orang kafir. Lah ini akhirnya kemunduran dinasti Umayyah entah dalam segi politik, keagamaan dan moral wanitanya ini diambil kesempatan kemudian oleh raja sing jenenge raja kafir niku, raja Kristen yang namanya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, untuk menghancurkan dinasti Umayyah pada saat itu. Gara-gara nopo? Gara-gara rusaknya moral dari perempuan salah satunya. Nah, ini terbuktikan berarti dawuh tadi, al-mar'atu imadul bilad idza salahat salaha al-bilad wa idza fasadat fasada al-bilad. Ini terbuktikan dengan sejarah. Jadi maju baik atau tidaknya negara itu juga tergantung pada seorang wanita. Yes. Kemudian lagi, pentingnya akhlak bagi wanita itu juga anak-anak kita itu bergantung kepada para ibu. Makanya dalam bab hadonah, dalam bab asuh ya, dalam bab hak asuh anak itu dikembalikan kepada kedua orang tua, tapi yang lebih diutamakan itu adalah seorang ibu dalam mendidik seorang
anak. Kenapa? Karena ibu itu yang lebih besar kasih sayangnya. Manut sopo anak lek gak manut ibu ini pertama. Makanya ada istilah al ummu madrasatun ula ya. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Yang mendidik pertama anaknya itu adalah ibu. Sinten sing badhe ngajari nggih. Makanya akhlak itu penting. Bahkan ada dawuh juga hiya tardaul ajsama wal arwahama fi sadriha min sihatin wa khala. Ibu itu dengan jiwa ya, dengan jiwa dan jasadnya itu telah menempa akhlak dan juga kesehatan bagi seorang anak ya. Jadi sehat jasmani dan rohaninya seorang anak ini tergantung pada ibu. Lek ibu tiktokan gitu, joget-joget tiktok, anaknya ngelok joget tiktok. Nggih. Lek ibu ngaji, anaknya melok ngaji. Tinggal Anda pilih saja mau apa. Soalnya anak niku gampang nangkep, Bu. Yang ditangkep itu adalah perilaku. Jenenge anak kan, untuk anak kecil itu untuk mendengarkan materi ya, untuk mendengarkan materi yang diajarkan itu enggak seberapa nyambung. Makanya dia itu ngikut, mainnya itu ngikut ya. Aku pengen kayak bapak. Alasannya, saya dulu itu waktu dimarahi oleh Umi itu, ya alasan saya ingat waktu kecil itu, alasan saya bapak ngoten, bapak ngoten gitu. Jadi ada perilaku tertentu yang nanti itu akan diikuti oleh anak. Makanya harus ibu itu, seorang ibu utamanya itu harus memiliki akhlak. Soalnya bisa dijamin lah kalau orang tua itu tidak memiliki akhlak yang baik, maka itu juga yang akan ditiru oleh anaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Wes niku pun. Makanya akhlak itu sangat penting. Pun niku resep yang pertama. Yang kedua itu adalah ilmu. Ya. Perempuan itu harus memiliki ilmu. Kenapa ilmu kok menjadi resep juga dalam menjadi penghantar kita ke surga nanti? Soalnya ada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di ayat itu dijelaskan bahwa Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, juga orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Bahkan ini wajib, Bu. Bahkan mencari ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya fardu atau wajib bagi muslim, bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, ilmu yang wajib niku adalah ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Terkait sholat, terkait puasa, itu wajib kita itu untuk memahami tentang itu wajib. Apalagi kayak perempuan ini khususnya itu adalah tentang haid misalnya gitu. Niku nggih wajib. Coba kalau tanglet. Yang bisa membedakan darah haid sama istihadah sinten mriki? Dereng wonten nggih. Nggih, soalnya napa, Bu? Soalnya ngeten. Lek wong haid nggih niku sudah enggak wajib untuk puasa. Lek istihadah, kalau yang keluar darah istihadah maka tetap diwajibkan puasa. Lek gak iso bedakno getih haid kali getih istihadah, kok metu getih dikirane haid, akhire posone ana sing bolong. Ya napa? Nggih, jangankan orang yang di desa gitu. Kemarin itu saya itu sempat ngisi seminar di pondok itu. Ngisi seminar berdampingan di kayu satir, ada santri putra, ada santri putri. Nggih, saya tanya santri putri itu, di sini yang bisa membedakan antara darah haid sama istihadah siapa? Coba angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan, Bu. Enggak ada yang angkat tangan. Itu santri loh, itu santri. Saya berpikir kok
Masa sebegitu sulitnya gitu ya. Masa sebegitu sulitnya. Tapi enggak emang sulit gitu. Dan juga panjenengan kalau mencari ilmu masalah haid jangan tanya saya. Karena saya nggak pernah praktek ya. Nggak pernah keluar darah saya. Tapi ya tanya kepada yang ahli. Kalau kita didhawuhi kali bunyai dhisik. Waktu kula belajar masalah kitab yang menjelaskan tentang haid itu kitabnya judulnya Uyunul Masail, itu belajarnya langsung ke bunyai. Didhawuhi kali bunyai. Iki yo angel lek sampean pahami rek, soalnya sampean gak praktek. Tapi lek besok umpama sampean duwe bojo, kok bojone gak paham, tapi kok ning sampean yo gak paham, wis gawon rene ae. Dewe bunyai kados ngoten. Ya artinya tetap harus belajar karena itu sangat penting untuk ibadah Anda itu tergantung kepada apa jenenge darah itu loh, Bu. Soalnya lek jenengan keluar darah nggak boleh ibadah sudah. Kalau yang keluar darah istihadah maka tetap harus ibadah dalam hal sholat, puasa dan selainnya kewajibannya itu tetap harus dilaksanakan. Lek niki jenengan nggak ngerti maka akan banyak ibadah-ibadah yang di situ harusnya dilakukan malah terlewatkan. Pun niku pentingnya pendidikan itu satu. Kemudian pendidikan itu sama dengan akhlak tadi juga penting untuk jenengan sebagai bekal untuk ngurmat anak itu. Sebagai bekal untuk ngurmat anak itu. Butuh napa-napa anaknya butuh napa. Jenengan juga harus mengandalkan ilmu pengetahuan, Bu. Al-ummu madrasatun idza a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ketika engkau telah menyiapkan menempa pendidikan seorang ibu, maka engkau telah berjasa karena menyiapkan kader-kader bangsa yang baik. Jadi baik buruknya anak itu tergantung pendidikan panjenengan. Tergantung pendidikan panjenengan. Sinten sing badhe ngajari anake tentang sholat? Sinten? Nek ibu ini. Itu yang pertama. Lek dijarno entek anake. Wis gak sholat wis anake. Lah itu makanya pendidikan itu juga penting bagi seorang wanita. Nah, jangan terpengaruh dengan tradisi istilah 3M niku. 3M masak, maca, mana. Jangan terpengaruh dengan itu. Wanita tidak seburuk itu. Sehingga harus terkurung dalam ruang domestik yaitu dapur, sumur dan kasur. Jangan terpengaruh oleh tradisi itu, jangan. Bahwa wanita itu juga berhak untuk memiliki pendidikan, itu berhak wanita itu. Makanya diadakno wonten pengajian kados ngoten nggih. Niki juga ada faedah tersendiri untuk kita, khususnya jenengan para wanita itu ada faedahnya sendiri. Jadi ilmu yang harus jenengan miliki itu enggak harus banyak, Bu. Yang penting sudah berkaitan dengan keseharian panjenengan itu sudah cukup. Penting sudah cukup untuk mendidik seorang anak itu sudah cukup. Sing penting manfaat sithik tapi manfaat bagi jenengan dan juga keturunannya. Kalau mau lebih ya monggo kayak Sayyidah Aisyah contohnya sebagai ulama perempuan di zaman sahabat dulu. Zaman sahabat dulu rujukannya para sahabat itu kepada Sayyidah Aisyah. Kok hadis nih, kalau bertanya tentang hadis ke Sayyidah Aisyah, makanya hadis-hadis itu banyak juga yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Kalau mau seperti itu monggo. Tapi jenengan itu minimal itu harus ilmunya itu bermanfaat untuk diri sendiri dan juga anak-anaknya. Itu minimal yang harus panjenengan miliki. Terus itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Akhlak yang resep ketiga itu adalah jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain.
Manfaat, jenenge manfaat itu akeh banyak macamnya, Bu. Kalau dalam derajatnya itu manusia itu ya dibagi pertama kal giza itu dibutuhkan setiap saat. Ya, manusia yang dibutuhkan setiap saat. Koyok anak ning ibuke, nggih, koyok anak ning ibuke. Anak nih ibu, anak mengambil manfaat kepada ibunya setiap saat. Mengambil manfaat berupa apa? Berupa nafkah, dikasih makan, dikasih ilmu pengetahuan. Itu akhirnya posisi seorang ibu itu adalah kal gida, seperti halnya makanan pokok. Makanan pokok ya. Koyok beras posisi ini dibutuhkan setiap saat, dibutuhkan setiap hari. Satu. Itu manfaat contohnya seperti tadi. Yang kedua itu kadawa sebagaimana obat. Menjadi obat itu dibutuhkan di saat-saat tertentu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Dadi kiai, dadi bunyai, dadi ustadzah. Misal ngoten. Niku adalah posisi manfaat yang kadawa sebagaimana obat. Ya. Yang ketiga itu adalah la yadurru wala yanfa'u. Ya. Tokal jamat di sini. Seperti halnya benda mati. Seperti halnya benda mati yang tidak berfungsi. Gitu ya. Wong sing napa? Ada dan tiadanya itu seperti tidak ada. Nggih. Wonge urip tapi gak duweni manfaat napa-napa. Nggih nganggur. Nggih nganggur, nggih gak punya manfaat untuk orang lain, nggih. Itu ini derajat minimal tapi nggih derajat minimal. Dan jangan jadi yang keempat yaitu adalah kal akrab seperti halnya kalajengking meneng-meneng nyengat meneng-meneng nyengat ndek wong liya. Jangan sampai jadi seperti ini. Minimal itu adalah yang ketiga nggih. Minimal itu falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah baik atau kalau tidak sampean diam saja. Kalau nggak bisa untuk berbuat baik kepada orang lain, minimal adalah diam pun. Ini kunci keselamatan. Taraf minimal kemanfaatan. Jangan sampai menjadi kalajengking, diam-diam menyengat. Tinggal jenengan pilih antara tiga. Cara menjadi orang yang bermanfaat. Jangan jadi yang keempat. Pun nggih. Jadi kesimpulan untuk hari ini nggih, resep yang semoga menjadi perantara kita untuk dimasukkan ke surga itu ada tiga. Satu, akhlak. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga adalah bermanfaat untuk orang lain. Pun niki tiga ini kesimpulannya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu ini ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Apa saja sudah nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya buat PR nanti. Saya buat PR lanjutnya. Monggo, yang mau tanya ada? Terserah. Masalah apa saja sudah monggo. Terserah. Ada ibu-ibu? Terkait puasa, terkait zakat mungkin ada? Monggo, nggak apa-apa. Jenengan tanya. Sampun gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan apa yang saya ketahui dari guru-guru saya, itu saya sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua, juga untuk saya gitu. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buatan yang tadi itu nggak
Monggo kita berdoa bersama-sama ya. La ilaha illallah kulli niyatin sunnah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات والظاهر من السيئات وترفعنا بها يدك على الدرجات القيمة يا مصلي على جميع الخيرات في الحياة وبعد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة